Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yaitu dengan materi kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu penulis menyebutkan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amal bihin. Penulis menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya, atau ketahuilah, semoga Allah SWT merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan juga setiap muslimah untuk belajar 3 masalah ini dan mengamalkan 3 hal tersebut. Yang pertama, al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar wad dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa akhadnahu akhdan wabila. Yang wajib kita ketahui, jamankan Allah Subhanahu wa taala dan kita amalkan. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Barang siapa yang mengikutinya maka akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya maka akan masuk ke neraka. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami utus kepadamu seorang rasul yang menjadi saksi bagi kalian sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul, dan Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, fa akhadnahu akhdan wabila, maka kami mengazabnya dengan azab yang pedih. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penulis menyebutkan, yang wajib kita ketahui yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Allah SWT menciptakan kita, kemudian Allah SWT memberi rezeki kepada kita. Dan ini juga merupakan salah satu syarat sesuatu itu bisa dikatakan sebagai Rabb, atau sebagai ilah, atau sebagai Tuhan. Sesuatu bisa dikatakan sebagai ilah, sebagai Tuhan dengan syarat yang paling utama, hendaknya sesuatu tersebut itu mampu menciptakan dan bisa menciptakan. Jika seandainya hal tersebut itu diciptakan, maka secara logika tidak pantas dijadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Oleh karena itu, ini juga merupakan dalil secara akli. Dalil secara apa? Akli yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bahwa tidaklah pantas sesuatu dijadikan sebagai Tuhan kecuali harus mampu menciptakan. Tapi kita dapati berapa banyak orang-orang selain Islam tentunya, mereka beribadah kepada sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Seperti contoh ketika kita melihat ada orang beragama Hindu, ada orang beragama Buddha, apa yang mereka sembah jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang disembah? Patung. Kalau nggak percaya bisa dilihat itu. Yang menjadi permasalahan jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, patung tersebut menciptakan atau bahkan diciptakan. Nah, patungnya kan dipahat kemudian dibuat. Harusnya sesuatu jika memang pantas dijadikan sebagai Tuhan, hendaknya hal tersebut bisa menciptakan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan, dibuat, menandakan berarti hal tersebut belum ada sebelumnya. Kalau belum ada sebelumnya, atau hal tersebut itu satu hal yang baru dan belum ada sebelumnya, berarti menandakan itu adalah makhluk, karena sesuatu yang dibuat, bukan sebagai pencipta atau bukan sebagai Tuhan. Nah, harusnya jamaahkan Allah Subhanahu wa taala
Jika ada patung atau apapun yang disembah, harusnya yang menciptakan itu yang lebih berhak untuk dia apa? Disembah. Si pemahat yang membuat patungnya, harusnya dia yang lebih berhak apa? Disembah. Bukan patungnya yang harusnya kita sembah. Kenapa? Karena patungnya dibuat. Yang membuat yang lebih pantas dijadikan sebagai Tuhan. Harusnya secara akal demikian. Oleh karena itu syarat sesuatu bisa dijadikan sebagai Tuhan dengan syarat apabila mampu menciptakan. Dan Allah SWT menyebutkan, Atad'una min dunillahi ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Ma la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah kalian menyembah selain Allah SWT yang mana mereka itu diciptakan bukan menciptakan? Nah, demikian jawaban Allah SWT. Sebagaimana kita ketahui, patung jawaban Allah SWT. Menciptakan sesuatu pun tidak bisa. Jangankan menciptakan sesuatu. Allah SWT mengajak orang-orang yang menyembah selain Allah SWT untuk berpikir. Bahkan jika seumpama patung tersebut itu dizalimi, patung tersebut itu diambil salah satu dari barangnya, miliknya, atau bahkan Allah SWT menyebutkan meskipun itu cuma lalat hinggap, dia pun tidak akan pernah bisa mengusir lalat tersebut. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan wa iyaslubhumud dzubabu la yastanqidhuhu min dha'fa talibu wal matlub. Lihat, bayangkan jika seumpama lalat itu mengambil makanan yang disajikan untuknya, diberikan untuknya, kira-kira bisa ngusir lalat nggak jemaah? Mungkin kalau kita makan ada lalat, kita merasa terganggu, kita bisa apa? Usir lalatnya. Lihat, apakah patung tersebut bisa mengusir lalat? Bayangkan, ini perkara hal yang remeh. Cuman ngusir lalat pun nggak bisa. Bagaimana seseorang berdoa meminta agar supaya diberikan rezeki, berdoa meminta agar supaya bisa dijauhkan dari mara bahaya dan bala dan juga musibah. Satu hal yang mustahil. Dia sendiri pun mengusir lalat, nggak bisa. Bagaimana dia itu mau memberikan kepada orang lain satu hal yang lebih besar daripada itu, atau menjauhkan sesuatu musibah pada orang lain yang lebih besar daripada itu? Ini satu hal yang mustahil. Oleh karena itu Allah SWT memberikan dalil secara akli bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan sebagai ilah. Syarat yang utama harus mampu apa? Menciptakan. Nah, jamankan Allah SWT. Oleh karena itu sering kita mendengar kisah dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim apa? Menghancurkan patung-patung dan meninggalkan satu patung besar. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir kala itu, orang-orang musyrik kala itu, mereka mengatakan, siapa yang melakukan ini? Man fa'ala bihadza. Maka dikatakan, siapa yang melakukan ini? Maka dikatakan, fata yuqalu lahu Ibrahim. Ada yang melakukan, yaitu seorang pemuda, namanya siapa? Ibrahim, panggil. Karena kala itu zamankan Allah SWT, semua orang sedang berkumpul, semua orang karena ada perayaan besar. Gak ada satupun orang yang tertinggal kala itu. Semuanya berkumpul di satu tempat. Hanya siapa? Ibrahim saja kala itu yang tertinggal di rumah karena bapaknya sendiri yang melihat, yang mengetahui. Ketika diajak, dia mengatakan faqala inni sakim. Oh, saya lagi sakit, gak enak badan, dia nggak mau apa? Nggak mau ikut. Oh ya sudah, disuruh bapaknya istirahat. Tahu-tahu pulang dari acara, didapati semua patung sudah apa? Nah, sudah hancur. Tinggal satu patung yang paling besar. Nah, apa yang dikatakan raja kala itu? Siapa melakukannya? Nggak ada yang mengaku. Maka dikatakan ada seorang pemuda yang namanya siapa? Ibrahim. Yang mana selalu senantiasa mencibir patung-patung kita, bisa jadi dia. Dan ternyata betul. Nabi Ibrahim kala itu tidak apa? Tidak melakukan atau tidak menghadiri acara tersebut. Maka sudah disinyalir, sudah dijadikan sebagai tersangka siapa? Ibrahim. Maka dikatakan, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Maka Ibrahim mengatakan, bukan aku yang melakukannya. Lantas siapa? Coba kamu tanya sama siapa? Patung tersebut. Maka orang-orang kala itu langsung serentak. Kemudian seketika itu juga langsung mengatakan, bagaimana? Bagaimana bisa kami bertanya pada apa? Patung. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya sudah. Kalau memang tidak bisa berbicara, juga tidak bisa mendengar, karena tidak mungkin seseorang itu tidak bisa berbicara, kecuali juga pasti tidak bisa mendengar. Lantas kenapa kalian masih meminta, berdoa, dan memohon kepada patung tersebut? Lihat, ini jawaban yang menohok yang diberikan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Nah, jamankan Allah SWT yang pertama, hendaknya mampu apa?
menciptakan. Dan Allah SWT menciptakan kita semuanya. Kemudian Allah SWT memberi rezeki kepada kita. Dan inilah Allah SWT sudah menjamin rezeki setiap kita. Akan tetapi perlu dipahami, Allah SWT ketika sudah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, semua rezeki yang diberikan atau yang kita dapati saat ini, pada dasarnya itu semua rezekinya dari siapa? Allah SWT. Hanya kita mendapatkannya dengan sebab lain. Demikian, jamankan Allah SWT. Tidak ada satupun di antara makhluknya yang hidup di atas muka bumi ini kecuali semuanya mengambil rezeki dari Allah SWT. Maka Allah SWT menyebutkan walam yatrukna hamalan. Ketika Allah sudah menciptakan, memberi rezeki kepada kita, maka Allah SWT meminta sesuatu kepada kita. Jamankan Allah SWT. Ada yang diminta oleh Allah SWT. Apa yang diminta oleh Allah SWT? Yang diminta hanya satu. Bukankah Allah SWT menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya ini yang diminta oleh Allah SWT. Allah meminta, balasan dari kita apa? Yaitu berupa ibadah, meskipun ibadah tersebut yang butuh bukan Allah SWT, akan tetapi kita. Satu hal yang mustahil, jamaahkan Allah SWT. Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita hingga kita sampai bisa hidup sampai sekarang. Ternyata Allah SWT gak punya tujuan apapun. Mustahil. Mustahil kalau gak punya tujuan apapun. Pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu hendaknya kita melakukan ibadah kepada Allah SWT saja. Maka kemudian dilanjutkan, bal arsala ilaina rasulan. Maka Allah SWT mengirimkan kepada kita seorang rasul. Nah, jamankan Allah SWT, ulama di sini ada yang berbeda pendapat. Kira-kira nabi dan rasul kira-kira memiliki kesamaan atau perbedaan? Nah, sebagian ulama ada yang membedakan. Nabi dan rasul beda. Ada yang mengatakan nabi adalah seseorang laki-laki, karena syaratnya harus laki-laki, jemaah. Gak boleh seorang nabi itu perempuan. Nggak boleh. Karena sebagian orang-orang liberal, mereka mengatakan bahwa nabi bisa juga diutus dari kalangan siapa? Perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT di surat Toha ketika mengkisahkan ibunda Musa, Allah menyebutkan fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Atau disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Bagaimana Allah SWT menyebutkan fa'auhayna ila ummi Musa. Dan kami wahyukan kepada ibunda Musa. Maka orang-orang liberal kemudian mengatakan, lihat, ibunda Musa mendapatkan apa? Wahyu. Tidak mungkin seseorang mendapatkan wahyu kecuali dia apa? Nah, maka orang liberal ini mencoba menyesatkan kaum muslimin, mencoba untuk memelencengkan akidah kita biasanya hanya dari sisi bahasa. Karena disebutkan dengan kata wahyu. Maka perlu dipahami, tidak semua kata wahyu yang didapatkan di dalam Al-Quran itu semua maknanya adalah wahyu yang mana itu berupa perintah atau berupa syariat, tidak. Sebagaimana Allah menyebutkan di surat An-Nahl yang artinya rebah, fa'auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta, hingga sampai akhir ayat tersebut. Bagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, dan Rabbmu wahai Muhammad mewahyukan kepada lebah agar supaya menjadikan rumah-rumah manusia itu sebagai tempat tinggal dan juga gunung-gunung sebagai tempat tinggal. Lihat jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ jelas dan tegas disebutkan fa'auha rabbuka ilan nakhli. Ilan nahli. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada apa? Lebah. Berarti lebah seorang nabi dong, karena lebah juga mendapatkan Nah, makna wahyu di sini maknanya adalah ilham, bukan wahyu berupa syariat, hanya diberikan ilham saja. Sebagaimana ibunda Nabi Musa diberikan ilham agar supaya menghanyutkan Musa. Dengan itu maka Allah SWT nanti akan mengembalikan anaknya dan dia sendiri nantinya akan menyusui lagi. Demikian jamaahkan Allah SWT. Jadi tidak semua makna wahyu itu berupa syariat, tapi bisa jadi wahyu itu maknanya ilham. Nah, ini catatan penting. Jadi zaman sekarang kan ada ini yang kemarin di Makassar yang paling terbaru, ada yang mengaku-ngaku sebagai siapa? Seorang nabi. Pernah lihat beritanya jamaah?
bawa surat-surat. Ini, saya Nabi, kalau tidak percaya, ini suratnya, stempelnya. Dari mana stempelnya terus jemaah? Terus ada yang kita ketahui, Lia Eden mengaku mendapatkan apa? Wahyu. Datangi Jibril, kemudian dipakaikan mikrofon. Masya Allah, Jibril sudah modern. Kemudian dia mendengarkan wahyu-wahyu, hingga kemudian dia angkat menjadi seorang nabi. Tidak ada. Tidak mungkin seorang nabi kecuali harus laki-laki. Dan tidak mungkin ada seorang nabi lagi diutus setelah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja di sini ulama berbeda pendapat. Apakah nabi dan rasul ada perbedaan atau tidak? Maka pendapat yang pertama mengatakan ada perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Perbedaan yang pertama, nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu. Diberikan apa? Wahyu. Akan tetapi tidak diperintahkan atau diberikan wahyu dan juga syariat baru. Akan tetapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkan kepada umatnya. Hanya untuk dirinya sendiri atau hanya untuk keluarganya. Diberikan syariat baru. Syariat baru diberikan. Diberikan syariat baru, tapi tidak diperintahkan untuk apa? Mendakwahkannya. Nah, selanjutnya Rasul jamankan Allah Subhanahu wa taala orang yang diberikan syariat baru dan juga diperintahkan untuk mendakwahkannya. Ini pendapat yang pertama yang membedakan antara nabi dan rasul. Sudah jemaah? Pendapat yang kedua, nabi adalah orang yang diberikan wahyu akan tetapi tidak diberikan syariat baru. Hanya sekedar wahyu tapi tidak diberikan syariat baru. Hanya meneruskan syariat umat atau meneruskan syariat nabi terdahulu dan rasul yang terdahulu. Nabi dan rasul terdahulu. Tapi tetap diperintahkan untuk berdakwah kepada umatnya. Menurut pendapat kedua. Jadi pendapat kedua bedanya dengan pendapat pertama. Kalau pendapat pertama, nabi itu dapat syariat baru, dapat wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk berdakwah. Sementara pendapat yang kedua, yang namanya nabi itu diberikan syariat baru. Tidak diberikan syariat baru, tapi tetap diperintahkan untuk apa? Berdakwah. Tapi mendakwakan syariat nabi dan rasul yang sebelumnya. Maka rasul menurut pendapat yang kedua adalah orang yang diberikan syariat baru. Itu bedanya. Maka sebagian ulama mengatakan bahkan tidak ada bedanya antara seorang nabi dan rasul. Terkadang menurut pendapat yang pertama tadi, nabi apa tadi? Ya, dapat wahyu, dapat syariat, tapi tidak diperintahkan untuk. Nah, tapi nyatanya Rasulullah tetap menyebutkan dalam hadisnya, pada hari kiamat kelak ketika sudah berkumpul semua manusia, maka seorang nabi itu akan dikumpulkan bersama dengan umatnya masing-masing. Dan Rasulullah menyebutkan wan nabi ma'ahu rahat au rahtain. Dan ada seorang nabi yang umatnya cuma satu. Tidak mungkin disebut sebagai umat kecuali pasti. Nah, dia mendakwahkannya. Ada yang nabi wan nabi walaysa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi yang tidak memiliki umat. Ada nabi yang memiliki umat, cuman satu. Ada yang umatnya cuman dua. Tidak mungkin disebut umat kecuali pasti dia diperintahkan untuk mendakwahkannya. Ini merupakan jawaban yang disebutkan oleh beberapa ulama bahwa nabi dan rasul pada dasarnya nggak memiliki perbedaan. Sama saja mau disebut nabi, maka itu juga rasul, disebut rasul, maka juga maknanya apa? Nabi. Karena sebagian ulama ada yang membedakan antara nabi dan rasul, tapi Syekh Al-Utsaimin dan juga beberapa masyayikh mengatakan tidak ada bedanya. Salah satu dalil yang tadi kita sebutkan. Begitu juga dengan dalil-dalil yang lainnya bahwa yang namanya rasul, yang namanya nabi pun terkadang juga mendapatkan apa? Syariat baru. Nah, jamankan Allah SWT, kemudian kita lanjutkan. Jamankan Allah SWT, Allah SWT ketika sudah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, tidak membiarkan kita begitu saja. Allah meminta kepada kita sesuatu yang harus kita lakukan setelah kita diciptakan. Apa? Yaitu untuk beribadah. Nah, kemudian Allah SWT tidak begitu saja menyuruh kita untuk ibadah, nyari-nyari ibadah sendiri. Tidak, jamaah. Kita tidak disuruh untuk membuat-buat ibadah sendiri. Tidak. Tapi kemudian Allah SWT mengutus dan juga membangkitkan seorang nabi dan rasul.
Karena tujuan seorang Nabi dan Rasul, tujuan diutusnya Nabi dan Rasul ada 3. Yang pertama ada iqamatul hujjah. Agar supaya hujjah itu tegak. Gak ada alasan lagi buat orang-orang, ya Allah, saya nggak beribadah kepadamu dulu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak ada yang ngajarin saya. Saya nggak ngerti, ya Allah. Nggak ada alasan demikian. Ini yang disebutkan oleh ulama. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan, rusulan mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Agar supaya sudah tidak ada hujjah lagi, nggak ada alasan lagi ketika seseorang bertemu dengan Allah, alasannya, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Nah, ini alasan yang pertama. Agar supaya apa? Tegak hujjah. Alasan yang kedua, Allah SWT menciptakan atau membangkitkan seorang Nabi dan Rasul. Yang kedua, agar supaya syariat tersebut itu bisa sampai kepada kita. Karena Allah SWT tidak mungkin memberitahukan syariat kecuali harus melalui apa? Rasulnya. Baik itu Rasul dari kalangan malaikat ataupun Rasul dari kalangan manusia. Jadi Rasul itu bukan hanya manusia, malaikat pun juga ada rasulnya. Salah satu Rasul dari kalangan malaikat siapa? Jibril. Utusan. Rasul itu maknanya apa? Utusan. Utusan Allah SWT dari kalangan malaikat adalah Jibril. Dan dari kalangan manusia adalah Nabi dan Rasul itu sendiri. Nah, jalankan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, karena perlu dipahami, tidak mungkin seseorang mengetahui tata cara ibadah kecuali harus dari siapa? Para Nabi dan Rasul terlebih dahulu. Tidak mungkin kita membuat-buat ibadah sendiri, kemudian mengarang-arang suatu ibadah, kecuali harus sesuai yang dicontohkan. Kemudian yang ketiga, tujuan diciptakan atau dibangkitkan Nabi dan Rasul, bahwa Nabi dan Rasul dibangkitkan oleh Allah SWT tujuannya sebagai bentuk rahmat. Sebagai bentuk apa? Rahmat. Bentuk kasih sayang Allah SWT. Dengan adanya Nabi dan Rasul, maka Allah SWT tidak akan pernah menimpakan suatu musibah. Jika di satu tempat di situ ada Nabi dan Rasul, musibah tidak akan pernah turun. Azab Allah tidak akan pernah turun. Kecuali jika Nabi dan Rasul sudah pergi, maka bisa jadi tempat tersebut akan ditimpakan musibah. Bisa dipahami nggak? Maka Allah SWT memberikan, maka Allah li'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah SWT akan mengadab mereka selama engkau masih berada di situ. Dan ini kejadiannya ketika ditujukan pada Rasulullah SAW dan berlaku pada umat-umat sebelumnya. Jika ada Nabi dan Rasul di satu tempat, maka tempat tersebut tidak mungkin diturunkan musibah. Dan Allah SWT pun menyebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah aku mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat semesta alam. Dan kita dapati, apa rahmat dari Rasulullah SAW? Rahmatnya bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya dan hari akhir. Man amana billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah, kemudian Rasulnya dan hari akhir, maka Allah SWT akan memberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Di dunia dijauhkan dari musibah, dari bala, dan juga dari apa? Malapetaka yang menghancurkan umat tersebut. Dengan diutusnya Rasul. Perlu dipahami jamaah. Rasulullah berdoa 3 hal. 2 diterima dan 1 hal ditolak. Rasulullah berdoa agar supaya umatnya jangan kelaparan atau mati kelaparan. Yang kedua, berdoa supaya jangan sampai umatnya itu hancur dengan apa? Dengan apa? Bencana. Kemudian ketiga, Rasulullah berdoa agar supaya umatnya tidak berpecah belah. 2 diterima dan 1 ditolak. Yang ditolak apa berarti? Berpecah belah. Umat yang tidak akan mungkin pernah bisa bersatu dan pasti akan berpecah belah. Tapi bukan berarti ya sudah kalau gitu kita sendiri-sendiri. Tidak ada. Kita tetap harus bersatu menghilangkan hal tersebut. Nah, jamankan Allah. Rasulullah sudah berdoa umatnya tidak akan pernah hancur, hilang dikarenakan kelaparan. Dan ini diijabi oleh Allah. Kita semuanya disebut sebagai umat Islam. Bisa jadi di satu tempat, Somalia, kemudian Yaman, kemudian beberapa tempat, ada kelaparan. Hingga sampai penduduknya kemudian apa? Mengalami kematian. Tapi kita dapati, itu bukan umat secara keseluruhan, tapi hanya sebagian umat. Dan Rasulullah SAW berdoanya untuk umat secara keseluruhan. Umat Rasulullah, yaitu kaum muslim secara keseluruhan, tidak akan pernah hilang.
Hanya sebagian saja ketika tertimpa musibah, hanya sebagian saja yang hilang. Tapi berdasarkan doa Rasulullah, maka tidak akan pernah apa? Hilang. Berbeda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu, seperti umat-umat para nabi dan rasul sebelumnya, jika mereka diberikan azab oleh Allah SWT, diberikan musibah, terkadang hilang secara apa? Keseluruhan, sudah nggak ada sisanya lagi. Berbeda dengan umat Rasulullah. Dan Rasulullah juga berdoa agar supaya umatnya jangan sampai terkena malapetaka berupa musibah, bencana alam. Loh, tapi nyatanya di Aceh ada. Tapi nyatanya di mana-mana ada kaum muslimin meninggal. Iya, itu bukan secara keseluruhan. Nyatanya kita tetap masih ada. Itu hanya sebagian kaum muslimin. Tapi secara keseluruhan, kaum muslimin tidak akan pernah hilang. Selama belum tegaknya hari kiamat atau datangnya hari kiamat. Nah, Allah SWT ketika mengutus nabi dan rasul, maka sebagaimana tadi kita sebutkan, tujuan yang ketiga sebagai bentuk rahmat. Rahmat di dunia bagi kaum muslimin yang beriman, maka Allah SWT jauhkan dari musibah, jauhkan dari azab Allah SWT. Kemudian di akhirat, maka Allah SWT akan jauhkan dari apa? Azabnya. Sementara bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka tetap akan mendapatkan bagian dari rahmat tersebut. Apa rahmatnya? Bahwa Allah SWT menjauhkan mereka dari apa? Azab di dunia. Meskipun tetap akan diberikan azab di akhirat. Dan ini kita dapati. Hampir-hampir tidak ada zaman Rasulullah SAW, musuh-musuhnya, orang-orang yang membencinya, dihancurkan oleh Allah SWT dengan apa? Kemaksiatan yang mereka lakukan, hampir-hampir tidak ada. Berbeda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu jelas. Dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kemudian kaum siapa lagi? Nabi Saleh, kemudian Nabi Hud, Fir'aun. Semuanya jelas dihancurkan oleh Allah dan tegas itu disebut sebagai apa? Azab. Sementara zaman Rasulullah SAW, siapa musuhnya yang kala itu diturunkan azab? Hampir tidak ada. Ini merupakan bentuk apa? Rahmat. Bahkan sampai Rasulullah SAW, kisah yang masyhur ketika Rasulullah berada di mana? Di Taif, meminta bantuan kepada sanak saudara dan familinya agar supaya diberikan apa? Perlindungan, agar supaya dakwahnya didukung. Apa yang didapat oleh Rasulullah? Rasulullah diarak oleh anak-anak kecil, dicemooh, kemudian dilempari apa? Batu hingga sampai darahnya mengalir kemana? Hingga sampai pada darah tersebut mengucur ke kakinya. Bayangkan jemaah. Hingga kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat penjaga dua gunung, ditawari, coba mintalah pada Allah SWT, maka aku akan menghimpit orang-orang Taif tersebut dengan dua gunung yang aku jaga ini. Bayangkan jamaah Allah SWT. Dan Taif memang demikian. Tepatnya berada di mana? Di kaki gunung. Oleh karena itu Taif berbeda dengan tempat-tempat di Saudi yang lainnya. Taif lebih dingin daripada tempat-tempat yang lainnya. Bahkan lebih dingin lagi daripada Madinah. Madinah itu sudah dingin. Taif lebih apa? Lebih dingin. Tapi dinginnya sajuk. Tidak sebagaimana dingin di kota Madinah. Kalau Madinah dingin. Akan tetapi dinginnya kering. Tahu jemaah, dingin tapi kering. Nah, demikian. Sementara kalau di Taif dingin tapi masih ada apa? Nah, masih ada sejuknya. Jadi kadar airnya masih ada. Maka Rasulullah SAW bahkan berdoa, Arjullah an yukhrija min aslabihim qauman ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Rasulullah ketika ditawari bagaimana jika seumpama aku himpit oleh malaikat penjaga dua gunung tersebut. Aku himpit orang-orang Taif tersebut dengan dua gunung ini. Rasulullah mengatakan, bahkan aku berharap pada Allah SWT agar supaya dikeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang betul-betul beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bayangkan, ini juga merupakan bentuk rahmat. Diutusnya seorang Nabi dan Rasul terlebih lagi yaitu Rasulullah SAW. Bahwa tidak ada satupun orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW kecuali tetap diberikan rahmatnya. Yaitu di dunia tidak diberikan azab. Meskipun di akhirat pasti akan diazab. Tidak ada umat terdahulu yang memusuhi Rasulullah kemudian dihancurkan oleh Allah sebagaimana umat-umat terdahulu. Entah itu dengan suara petir yang menggelegar, entah itu dengan apa?
digoncangkan buminya, ditenggelamkan dengan air, tidak ada. Demikian jamankan Allah Subhanahu wa taala. Ini diutusnya seorang nabi dan rasul. Dan tujuan utamanya yang tadi kita sebutkan, mengajarkan kepada kita sebuah syariat. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu jamankan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang mustahil. Ketika seseorang beribadah kepada Allah kemudian ditanya, apakah Rasulullah SAW mengajarkan? Apakah Rasulullah SAW mencontohkan? Apa Rasulullah SAW memberitahukan? Jika dia menjawabnya tidak, maka ada dua jawaban kemungkinan. Yang pertama, berarti Rasulullah sudah khianat. Khianatnya bagaimana? Berarti ada ilmu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Atau jika seumpama memang betul-betul tidak disampaikan, berarti orang tersebut sudah apa? Sudah membuat satu hal yang tidak dicontohkan. Lantas bagaimana bisa dia beribadah tanpa contoh dari seorang nabi dan rasul? Lantas dia dapat dari siapa? Bisa dipahami nggak jemaah? Bisa dipahami? Tidak mungkin seseorang beribadah kecuali kita harus yakinkan bahwa Rasulullah sudah mencontohkan. Jika Rasulullah tidak mencontohkan, maka pertanyaannya, lah terus dapat dari mana? Dapat dari siapa? Entah Rasulullah berarti yang khianat, Rasulullah yang apa? Yang khianat tidak menyampaikan, atau kemungkinan yang kedua, berarti Rasulullah tidak mengetahui. Ada orang yang lebih mengetahui, lebih paham dari Rasulullah. Berarti ini sudah merendahkan Rasulullah. Contoh, ada orang mengajarkan tata cara ibadah. Tata cara apa? Ibadah. Sholat subuh, contohnya 4 rakaat. Lagi semangat, contohnya jamankan Allah SWT. Lagi semangat. Habis tidur, ya, istirahat, cukup. Bangun tidur, sholat subuh kan sudah mulai apa? Fresh. Saya lagi semangat. Nggak mau saya sholat subuh cuman 2 rakaat. Pengennya berapa? 4 rakaat. Sholatnya jadi 4 rakaat. Kan lu kok sholatnya 4 rakaat? Iya, saya lagi apa? Semangat. Mumpung saya itu lagi semangat untuk ibadah, ya, saya banyak-banyakin aja rakaatnya. Tidak diperbolehkan. Ketika ditanya, siapa yang ngajari? Itu ngajari guru saya. Tidak boleh jamaah. Maka kemungkinannya 2. Kalau gurunya tahu, berarti Rasulullah tidak tahu kan? Karena Rasulullah tidak mengajarkan pada kita. Berarti kita sudah menuduh Rasulullah SAW tidak memiliki ilmu. Padahal Rasulullah lebih mengetahui daripada umatnya. Atau jika Rasulullah tahu tapi tidak memberitahukan kepada kita, berarti Rasulullah sudah melakukan khianat. Oleh karena itu, yang namanya ibadah mudah jamaah. Tidak mungkin seorang melakukan satu ibadah kecuali harus sesuai dengan yang dicontohkan. Karena ini tujuan diciptakan atau dibangkitkan seorang nabi dan rasul. Demikian, mengajarkan kepada kita semua tata cara ibadah. Kemudian, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepada seorang rasul maka dia akan masuk ke surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, membangkang kepadanya, maka akan masuk ke neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Wa man asani faqad aba. Rasulullah SAW menyebutkan, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang aba, yang enggan, yang enggak mau. Bayangkan jemaah. Contoh begini. Kita diberitahukan kenikmatan surga yang begitu sangat-sangat nikmat. Ada sungai mengalir di bawah istana kita, di bawah rumah kita. Kemudian semua pohon-pohon buahnya itu didekatkan pada kita. Diberikan bidadari-bidadari yang cantik. Kemudian diberikan semua keinginan yang kita inginkan, yang kita mau, semuanya ada. Jamankan Allah SWT, Rasulullah menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk ke surga kecuali orang yang enggan. Bayangkan jamaah. Jamaah sekarang jalan keluar, tanya orang yang duduk-duduk, gak pernah sholat, kerjaannya mabuk, kerjaannya merampok, kerjaannya membunuh, kerjaan yang lain, berzina, dan lain-lain. Tanya, Pak, sampai mau masuk surga nggak? Tanya mereka. Jamaah kalau nggak percaya, tanya sama pezina, orang yang suka berzina, atau baghiyah, seorang pelacur. Atau bahkan jamaah tanya pada seorang pemabuk. Atau jamaah tanya pada orang yang tidak mau sholat sama sekali. Tidak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, yang lain-lain. Ketika ditanya kira-kira menurut jamaah, Pak, sampai mau masuk surga atau masuk neraka? Tanya. Kira-kira jawabannya apa jamaah? Marah. Ketika ditanya, Pak, sampai mau masuk surga atau masuk neraka?
Pasti jawabannya cuma satu. Saya mau masuk neraka saja. Karena neraka barnya sama artis-artis contohnya. Gak ada jamaah. Barangnya sama artis-artis yang bilangnya begitu. Ya artinya sudah beda. Sudah nggak seperti yang di dunia, sudah gosong kalau di sana jamaah. Saking panasnya. Demikian. Setiap orang, meskipun dia bermaksiat, pelaku kemaksiatan, ketika kita tanya, nggak mungkin dia mau masuk ke neraka. Pasti dia meminta kemana? Ke surga. Berharapnya masuk ke dalam surga. Semuanya. Maka para sahabat heran. Rasulullah ketika mengatakan setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk. Para sahabat bingung. Loh, Rasulullah, ada orang ditawari masuk surga nggak mau. Bodoh sekali dia Rasulullah. Bodoh sekali. Maka para sahabat mengatakan, ada ya Rasulullah, orang ditawari masuk surga nggak mau. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan. Siapa sih orang yang ditawari masuk surga nggak mau? Ternyata jawabannya, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia masuk ke surga. Dan barang siapa yang membangkang, bermaksiat kepada Rasulullah, itu yang dikategorikan sebagai orang yang tidak mau masuk kemana? Ke surga. Demikian jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita pasti mau masuk ke surga. Nggak ada satupun yang mau masuk neraka. Karena ketika kita tahu kedahsyatan neraka jamaah, dan kedahsyatan neraka ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan hanya baru taraf ilmu yakin. Jadi bentuk keyakinan itu bertingkat. Ada ilmu yakin. Kemudian ada apa lagi? Ainul yakin. Kemudian ada hakul yakin. Bertingkat. Ilmu yakin hanya sekedar diberitahu, ada orang itu yang langsung paham. Orang langsung mengerti, langsung mengiyakan. Ada yang diberitahu belum mengiyakan. Setelah dia melihat baru iya. Ada yang orang yang sudah melihat masih saja nggak percaya. Harus merasakan terlebih dahulu. Nah, itu disebut hakul yakin. Seperti contoh ketika jamaah ngomong ke anak jamaah yang masih kecil. Jangan mainan api, nanti kalau kena panas. Jangan main bakar-bakaran plastik, nanti kalau kena bisa melepuh. Anak-anak jamaah, kira-kira bagaimana? Langsung meninggalkan atau enggak? Atau jangan main petasan, nanti kalau kena sakit. Ada yang langsung dengar, oh ya, ilmu yakin, oh ya bahaya, nggak mau main petasan. Ada yang diberitahu masih ngeyel, masih mainan, tapi ketika melihat temannya, kena tangannya, kemudian melepuh, akhirnya kapok, oh ya, nggak mau saya mainan. Ada yang sudah melihat tangan temannya itu sudah melepuh, sudah kena sampai hancur, masih aja mainan. Baru tangannya kena, baru ngomong, oh iya, ternyata sakit. Allah SWT ketika memberitahukan betapa dahsyatnya api neraka, karena yang dipermainkan hanya otak kita saja. Dan kita belum merasakannya, maka kita tidak bisa membandingkannya. Tapi jika kita sudah merasakannya, kemudian diberitahukan betapa pedih dan juga perih neraka, kita ketika itu langsung akan sadar. Karena kita nggak merasakan. Karena kita belum pernah tahu dahsyat panasnya api satu api sebelumnya. Tapi kalau orang yang pernah merasakan bagaimana panasnya ketika terbakar, dia bisa jadi terbakar tersebut 80%, jangan 80%, 60% saja. 60% sudah fatal jemaah. Atau enggak? Nah, iya, 60% sudah fatal. Orang yang sudah pernah merasakan terkena api 60%, ketika dibicarakan kedahsyatan api neraka, otaknya langsung akan kembali hidup merasakan panasnya, perihnya ketika dia terkena api tersebut. Bayangkan jika Rasulullah SAW menyebutkan narukum fi hadhihi dunya, bahwa api kalian juz'un min sab'ina min nari jahannam, bahwa api kalian itu hanya 1 per berapa? 70 dibandingkan dengan api neraka. Bukan api yang digunakan untuk masak jamaah, enggak. Api yang paling terpanas yang dimaksudkan. Api yang paling terpanas api apa? Matahari. Gak ada yang lebih panas. Jamaah, matahari, ada pesawat mau mendekati darat di matahari. Mungkin nggak? Jarak berapa kilometer terbakar? Pertanyaan, jarak berapa kilometer terbakar? Nggak tahu? Berapa kilometer? Nah, nanti tinggal dicari. Jamaah bukan Allah SWT. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, jika seumpama neraka tersebut dibuka sebesar ujung jarum di ujung barat, maka penduduk di ujung timur itu akan terbakar dikarenakan panasnya. Ujung barat dibuka seujung apa jemaah? Jarum.
Penduduk di ujung timur apa? Nggak usah tanya bagaimana penduduk di sebelah baratnya. Nggak ada sisanya. Ujung timurnya saja hangus, terbakar. Itu panasnya api neraka. Nah, demikian jamankan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah mengerti perihnya, pedihnya siksaan di neraka kecuali jika seandainya orang itu pernah apa? Merasakan. Setidaknya dia pernah tahu yang namanya hakul yakin dulu. Hakul yakin. Dia pernah merasakan baru ketika diceritakan dahsyatnya neraka, sadar, yang ngeri juga. Karena kita belum pernah merasakan, jamaah. Kalau kita pernah merasakan, kita akan tersadar. Maka kenapa banyak orang ketika disebutkan betapa dahsyatnya siksaan neraka tidak tergugah hatinya? Karena memang dia belum pernah merasakan apa? Api tersebut. Belum sampai pada taraf hakul yakin. Kalau dia pernah merasakan, kemudian diceritakan, traumanya dulu pasti akan muncul lagi. Dan begitu sangat apa? Terbayang, berarti neraka apinya begitu sangat apa? Dahsyat sekali. Wal'iyadzubillah. Nah, jamankan Allah Subhanahu wa taala demikian. Nah, kira-kira kalau jamaah tarafnya ilmu yakin, ainul yakin atau hakul yakin? Kalau hakul yakin sudah nggak ada kesempatan jamaah. Wah, sudah masuk neraka baru panas sekali ya Allah. Sudah hilang apa? Kesempatan. Seorang muslim itu cukup yakin sampai di mana? Ilmu yakin saja diberitahukan neraka begini begitu, maka taat pada Allah SWT dan Rasulnya. Jangan membangkang dan bermaksiat. Cukup. Jangan sampai masuk ke mana? Ke taraf hakul yakin. Kalau sudah hakul yakin sudah selesai. Kalau sudah taraf apa? Hakul yakin sudah tidak ada kesempatan lagi. Wal'iyadzubillah. Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sebagaimana Allah SWT mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai syahid, sebagai saksi atas kalian, maka demikian pula kami utus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun, maka Fir'aun membangkang kepada rasul tersebut, fa'akhadnahu akhdahu wabila. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab dengan azab yang perih. Nah, demikian jamankan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bermaksiat kepada nabi dan rasul kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab. Demikian. Dan azab yang pasti bagi umat setelah diutusnya Rasulullah, azab yang pasti di mana? Di akhirat. Sementara di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Meringankan dan tidak memberikan azabnya. Dan ini merupakan bentuk rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jamaah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan jamaah? Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang masih belum tahu Islam itu ada? Jadi ada beberapa kemarin saya nonton di situ ada beberapa suku pedalaman di Brazil, di kota Antartika sana. Saya nggak pernah nemuin peradaban. Jadi ketemu orang tuh langsung lucu. Nah, orang-orang itu bagaimana? Iya. Kalau katanya tadi nggak ada alasan lagi. Iya. Kalau seumpama sebelumnya begini. Kalau tidak mengenal Islam, maka itu juga masuk kategori sebagai fatrah. Masa fatrah, yaitu masa di mana antara seorang nabi dengan nabi yang lainnya itu kosong masanya. Dari masa Nabi Isa ke masa Nabi Musa, itu kan kurang lebih berapa? 600 tahun. Masa tersebut kosong, tidak ada nabi, tidak ada rasul, lantas orang itu bagaimana? Nah, jika seumpama orang tersebut hingga sampai sebelum diutusnya Rasul, dia masih mengikuti ajaran siapa? Nabi Musa ataupun Nabi Isa, atau Nabi Isa kita katakan, maka orang tersebut tetap dikatakan masuk ke mana? Ke surga. Bahkan orang yang mengikuti milah Ibrahim pun tetap dikatakan masuk ke mana? Ke surga. Sebagaimana beberapa orang-orang kafir orang-orang Quraisy, kala itu mereka masih tetap memegang teguh ajaran siapa? Nabi Ibrahim. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana orang-orang yang ada di pedalaman, mereka tidak kenal Islam. Maka jika tidak kenal Islam karena memang belum sampainya dakwah, maka perlu dipahami. Mereka juga masuk pada kategori masa fatrah. Kategori masuk masa fatrah. Tapi yang jadi permasalahan selanjutnya, ternyata mereka nggak kenal seorang Nabi dan Rasul sama sekali. Maka ulama tetap mengatakan, tidak. Karena disebutkan banyak ayat dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan bahwa setiap umat pasti diutuskan Rasul. Likulli ummatin rasul. Bahwa setiap umat itu pasti ada
Rasul. Tidak mungkin tidak. Salah satu contohnya saja, meskipun itu kita katakan bukan seorang nabi, hanya orang soleh saja, kita anggap itu bukan seorang nabi, orang soleh. Karena sebagian ada yang mengatakan seorang nabi, yaitu Dzulqarnain. Pernah dengar kisah Dzulqarnain? Disebutkan di surat apa? Akhir surat Al-Kahfi, hampir-hampir akhir. Maka disebutkan fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syams. Disebutkan, dikisahkan tersebut bagaimana Dzulqarnain melakukan perjalanan hingga sampai di ujung barat dunia. Mana ujung barat dunia? Maghrib. Dan jelas disebutkan Maghrib. Tahu Maghrib jamaah? Bahasa Indonesianya Maroko. Maka Maroko disebut sebagai negara matahari terbenam. Matahari terbenam. Negara yang paling di ujung barat. Kalau jamaah melihat GMT-nya plus berapa? Sekitar plus 8 atau plus berapa? Paling ujung. Kemudian disebutkan lagi fa'atba'a sababa hatta idza balagha matli asy-syams. Sampai Dzulqarnain melakukan perjalanan lagi sampai di ujung timur dunia. Mana ujung timur dunia? Kalau jamaah lihat di GMT, ujung timur dunia itu di mana? Di Haiti. Setelah mana? Setelah mana? Papua. Dan disebutkan, dan Dzulqarnain ketika sampai di matli asy-syams, di mana? Di ujung timur dunia, di situ didapati ada qaumun lam naj'al lahum min duniha sitra. Ada orang-orang yang kala itu masih belum kenal yang namanya apa? Pakaian. Bayangkan. Dan sampai sekarang masih kita dapati kan, orang-orang daerah timur sana berpakaian nggak? Nggak berpakaian. Ternyata Dzulqarnain sudah pernah sampai ke sana dan mendakwahkan dakwah tauhid. Ini berarti menandakan pada dasarnya orang-orang yang berada di pelosok pun pastinya juga sudah mulai mengenal siapa? Sudah mengenal siapa jemaah? Allah. Ini yang disebutkan oleh ulama. Tidak ada satu tempat, satu kaum pasti diutus seorang rasul. Meskipun itu bukan seorang rasul saja, kita katakan Dzulqarnain, dakwahnya sudah sampai kemana? Ke seluruh pelosok dunia. Meskipun setelah didakwahi kemudian berangsur-angsur karena tidak ada yang meneruskan dakwah tersebut kemudian hilang, maka kembali lagi seperti semula, kita katakan iya bisa terjadi. Sebagaimana contoh dari Nabi Adam. Setelah Adam siapa? Idris. Setelah Idris siapa? Nuh. Bayangkan, dari Adam, Idris, orang-orang masih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari Idris hingga sampai Nabi Nuh, orang-orang sudah mulai jauh kepada siapa? Allah sudah mulai kenal dengan Suwa, Ya'uq, kemudian Nasro. Lihat. Sudah mulai kenal apa? Berhala-berhala. Ini berarti menandakan meskipun Nabi Adam, Nabi Idris pernah mendakwakan tauhid, maka setelah itu juga luntur. Paham nggak jemaah? Dzulqarnain sudah pernah dakwah. Bisa jadi seorang nabi dan rasul pernah dakwah di satu tempat meskipun itu terpencil. Tapi kemudian berlarut-larut, semakin berjalan hari, waktu, bulan, tahun, maka orang-orang semakin jauh dari siapa? Allah Subhanahu wa taala lagi. Tapi perlu dipahami. Maka bisa jadi mereka pada dasarnya sudah kenal siapa? Allah. Mereka kenal Allah maka cukup. Tidak perlu harus kenal Islam. Tapi jika sudah dikenalkan Islam, maka agama sebelumnya meskipun kenal Allah harus ditinggalkan karena Rasulullah menyebutkan ma min yahudiyyin wala nasranin yasma'u bi wala yu'minu bi dakhalan nar atau adkhalahu Allahun nar. Tidak ada seorang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengarku dan tidak beriman kepadaku, maka dia kecuali dia pasti akan masuk kemana? Ke neraka. Lihat jemaah. Mau Yahudi, mau Nasrani, meskipun sudah betul-betul bagus Yahudinya, betul-betul bagus Nasraninya, karena ada sebagian Nasrani yang tidak menyembah siapa? Isa. Hanya menyembah siapa? Allah SWT saja. Begitu juga orang Yahudi yang masih lurus. Meskipun demikian, ketika mendengar nama Rasulullah tidak mau beriman, tetap masuk kemana? Karena syaratnya dua. Syahadatu tauhid juga harus syahadatu Rasul agar bermanfaat. Demikian jamankan Allah SWT. Tapi jika belum masuk dakwah Islam, seperti yang kita katakan di pelosok-pelosok penjuru dunia, ya, selama dia masih mengenal Allah, maka tetap masuk kemana? Ke surga. Karena masuk kategori masa fatrah. Tapi sudah kenal Islam, maka wajib meninggalkan agamanya yang lalu. Lantas bagaimana jika orang terdahulu itu kira-kira sudah diutus Rasul belum? Maka ulama tetap mengatakan mereka pada dasarnya tetap diutus seorang Rasul. Meskipun lambat laun ternyata sudah mulai pudar ajarannya. Bisa dipahami jemaah? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup insya Allah.
Ada yang tanyakan lagi? Ya, jazakumullah. Ada? Insya Allah syirik ada pembahasannya sendiri. Syirik, ulama ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik besar, ada syirik kecil. Sebagian ulama membagi lagi menjadi tiga. Syirik besar, syirik kecil, syirik khafi. Yaitu syirik yang tersembunyi. Yaitu syirik kecil yang khusus lagi. Apa itu? Yaitu syirik berupa apa? Riya, sum'ah. Ini. Pengen dipuji, pengen dilihat, pengen didengar. Itu syiriknya disebut syirik khafi. Apa lantas yang disebut sebagai syirik kecil? Ada syirik kecil seperti hadits Rasulullah. Man halafa falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, hendaknya bersumpah dengan nama Allah. Bagaimana jika bersumpah dengan selain nama Allah? Maka kategorinya sebagai syirik kecil. Seperti contoh, demi, apalagi biasanya orang sering bilang, demi jiwa dan raga. Demi negara ini contohnya. Ini kan maknanya sumpah. Demi maknanya sumpah. Hukumnya bagaimana? Rasulullah menunjukkan barang siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah. Jika bersumpah dengan selain nama Allah ini syirik. Tapi ulama mengatakan bukan syirik besar, tapi syirik apa? Syirik kecil, tapi tetap tidak diperbolehkan. Bisa dipahami enggak? Man halafa bil amanah falaysa minna. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang bersumpah dengan amanah maka dia bukan golongan kami. Orang Indonesia jarang sih yang bersumpah dengan amanah. Kalau orang Malaysia sering mengatakan demi amanah ilmu, selalu mengatakan demikian. Demi amanah. Ketika mereka mau menyampaikan pemberitahuan, mereka selalu mengatakan demi amanah. Menandakan ini satu hal yang sangat penting. Orang Indonesia nggak ada sepertinya. Nah, Rasulullah mengatakan, barang siapa bersumpah demi amanah, maka bukan golongan kami. Ini merupakan syirik kecil, tapi bukan syirik besar. Sebagian ulama membagi syirik langsung ada dua. Syirik besar, syirik kecil. Ada membaginya menjadi tiga. Syirik besar, syirik kecil, syirik khafi atau syirik tersembunyi. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang pada pembahasannya insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.